Halo semua ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Ya, jadi guys, hari ini kita diberi kesempatan untuk melihat-lihat sebenarnya sejarah OneRed itu dari awal seperti apa sih. Jadi hari ini tuh kita lagi main ke kolamnya OneRed. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kita udah di lokasi kolamnya. Kita juga udah lama nge-vlog. Jadi kita hari ini mau ngangkat sebenarnya OneRed itu perjalanannya dari awal gimana. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menyortir satu buah kolam yang bisa dibilang ini adalah bener-bener start awalnya OneRed itu dari kolam ini. Nah, kalau kita tarik garis panjang, itu dimulainya ada di tahun 2012 ya. Jadi pertama kali ikan OneRed itu beranak itu terjadinya di tahun 2012. Yaitu ada di kolam sebelah kiri saya. Nah, ikan-ikan ini itu adalah generasi pertama yang kayaknya beberapa itu sudah mesti kita pensiunkan dan kita mungkin akan let go ke beberapa penghobi atau kita hanya jadikan pajangan. Kenapa alasannya? Karena pertama kali banget ikan-ikan ini itu standarnya belum memenuhi standar OneRed yang sekarang. Nah, hari ini kita akan nyortir sebenarnya kenapa kita akan masih mempertahankan generasi pertama OneRed. Nah, itu yang kita pertahankan hari ini adalah ikan-ikan yang berbadannya bentuknya bagus dan warnanya itu outstanding. Selain dari itu, mungkin kita akan pisahkan ya teman-teman gitu. Nah, teman-teman harus ikutin terus videonya ini. Kenapa? Karena dari seri pertama ini kita akan mulai melihat satu persatu nih perjalanannya dari F0, F1, F2, F3, F4. Jadi kita bisa membedakan. Nah, nanti ujung-ujungnya bahwa di kolam ini adalah tujuannya adalah semuanya itu mempertahankan atau menaikkan kualitas ke yang kalau teman-teman ketahui sekarang ikan OneRed itu udah pasti merah, ekornya juga udah pasti close, badannya bagus, dan yang terakhir kita akan membetulkan dari segi dayungnya ya guys. Jadi dayung kita akan bikin agak panjang dikit. Nah, hari ini kita udah melakukan proses pengangkatan, teman-teman bisa lihat ini. Sekarang kita udah mau lihat ikannya di akuarium beberapa ya. Jadi beberapa yang dimasukin di akuarium ini kita akan decide. Nah, hari ini tim kita diberi kesempatan untuk mendecide kira-kira yang mana yang dipertahankan, yang mana yang akan kita pensiunkan. Nah, kenapa kira-kira menurut teman-teman atau sobat ikan di rumah akhirnya kita diberi kesempatan untuk mendecide nih, kenapa yang mana yang harus dipertahankan, yang mana yang kita akan let go. Kira-kira akan ada apa teman-teman? Soalnya jarang banget kita diberi kesempatan. Biasanya kita mensortir ikan untuk kita taruh di tempat kita, di rumah kita untuk sebagai hobi ya. Tapi kenapa kali ini kita dipilih atau ditunjuk untuk istilahnya milih kualitas-kualitas ikannya dari OneRed? Teman-teman bisa langsung komen di bawah kira-kira bakal ada apa. Nah, ini kan indukan pertama kita nih. Ini dari tahun 2010-an sampai sekarang berarti kan sudah 13 tahun ya. Nah, ini ada salah satu ini kan si Hero. Ini udah usia kurang lebih 25 sampai 26 tahun. Tapi dia masih produktif itu. Masih produktif ya. Berarti usia ikan 26 tahun, 27 tahun masih produktif itu. Nah, ini generasi yang pertama kita nih, F0-nya OneRed nih. Ya, OneRed. Yang sekarang kita ada di rumah sudah F3. F3-nya OneRed. Kira-kira Om, ini kenapa akhirnya di-decide F0-nya kita, F0-nya OneRed untuk istilahnya di regroup ya kayaknya kali ini Om. Kita bakal nge-regroup ini dan mempertahankan apa yang dipertahankan, apa yang istilahnya akan kita pensiunkan gitu. Kenapa sampai terjadi hari ini. Nah, kenapa kita pertahankan ini adalah generasi F0 kita. Mereka tuh masih produktif, kualitas ikan yang dihasilkan pun masih baik. Nah, jadi F2 pun sekarang punya generasi udah jauh lebih baik. Baik dari segi anatominya, nyendoknya, dayungnya, warnanya.
Jadi kan kalau hari ini kan saya bilang kita akan mempertahankan kira-kira kayaknya yang warnanya masih baik dan bentuk anatominya masih baik betul ya. Iya. Nah teman-teman di rumah juga pasti kan penasaran sebenarnya F0-nya itu ada nggak sih F1-nya yang pernah dipegang oleh tim Micred atau mungkin Tres Aquatic atau siapapun yang kira-kira masih ada footage videonya gitu. Mungkin dari F1-nya contoh F2-nya, contoh F3-nya seperti apa? Mungkin Om ada nama-nama yang Om inget di dalam 3 Om gitu. Salah satu mungkin dari kalau F1 ya. Bulldozer salah satu kan ya. Jadi Bulldozer itu adalah F1. F2-nya. Oh, F2. F2-nya. Nah, kalau F1-nya itu di F1-nya mungkin dari Micred mungkin masih ada juga masih ada. Micred dari Tres Aquatic gitu. Ya, dan itu kenapa kita masih pertahankan? Kita masih pertahankan karena genetik merahnya. Kita tetap pertahankan. Berarti bisa dibilang F1-nya itu adalah ikan-ikan di Tres Aquatic dan Micred yang kita sudah merahkan dan sebagian dijadiin induk lagi ya Om ya? Iya. Oke. Nah F2-nya itu kalau teman-teman tahu dan pernah ikutin kita itu adalah si Bulldozer. Dan kebetulan sebenarnya katanya kita juga punya F3 dari ikan walnut. Iya, betul. Kalau nggak salah namanya dia nggak punya nama. Nggak punya nama karena kita belum spill. Iya. Belum spill. Nah kalau boleh tahu Om, si Gigan itu kan adalah satu ikan yang sebenarnya kita masih pelihara dan kita umpetin. Itu F berapa ya? F1 dia. Oh itu F1. F1. Turunan dari mereka. Oke. F1 dari mereka. Kalau Bulldozer datang F2. Iya. Boleh nggak nanti F1-nya saya spill ke teman-teman di rumah? Oh boleh sekali. Terima kasih nih kamu bisa. Jadi kita tujuannya mau ngasih tahu, saya perjalanan dari F0, F1, F2, F3. Iya. Semakin sempurna itu seperti apa gitu. Nanti bisa lihat di video juga yang nanti F3 kita. Yang terakhir itu untuk calon indukan kita ke depannya, sama untuk pembesaran indukan kita juga itu. Oke. 30 cm kemarin. Ya, antara 28 sampai 30 lah. Boleh. Nah, itu kesemewaannya tuh bisa kita lihat langsung itu. Oke. Kalau yang sendok banget itu yang agak kecil kan kirim terakhir 2 ekor. Ya. Itu F berapa ya? F3 tuh. F3. Lebih muda lagi jauh dari Bulldozer. Oh ya, nanti ke depannya kita maunya anatomi itu nyendok sekali semua itu. Nah, kita ambil F3 semua dan nyendok sekali. Dengan anatomi yang lebar-lebar ikannya itu. Jadi sebenarnya perjuangannya nih teman-teman, perjuangannya kalau dilihat ya, setiap turun 1 F itu membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun, bener dong? Setuju? Kalau dari betina kita 3-4 tahun. 3 tahun. Kalau jantan sekitar 5-6 tahun lah. Ya, jadi kita pukul yang harus yang paling panjang karena jantannya betul. nggak bisa ngeramin teman-teman. Jadi kita perjuangannya Wanet ini untuk sampai nurunin F3 itu sebenarnya udah kurang lebih 15 tahun ya, kurang lebih lah. Antara 10 sampai 15 tahun lah. Jadi memang susah banget teman-teman, dan kedepannya kita kepinginnya sih dari YouTube awal ini sampai akhir kita akan terus showcasein satu-satu kayak perkembangan itu seperti apa sih sebenarnya, kan maksudnya dari tahun ke tahun ini Wanet terus berinovasi kalau saya lihat saya lihat nggak puas sebenarnya di sini gitu loh. Jadi kita mau tunjukin ke masyarakat bahwa kalau ikannya ini tuh ternyata berkembangnya benar-benar menuju ke arah yang lebih baik. Dan nggak semua farm loh yang mau ngelakuin ini teman-teman, nggak semuanya mau regenerasi induk, nggak semuanya sabar, dan mungkin nggak semuanya juga punya kesempatan kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ngelakuin ini. Betul. Karena kita butuh waktu yang panjang ya, butuh kesabaran. Bagaimana kita itu untuk bikin generasi demi generasi itu lebih baik gitu. Oke. Luar biasa ini. Nah ini contoh indukannya teman-teman yang beberapa udah kita angkat, dan kita belum decide sama sekali sebenarnya kira-kira yang mana yang mau kita pertahankan, yang mana yang kita retired. Dengan artinya retired itu bukan artinya kita buang ikan yang enggak, tetap dikasih tempat yang layak dan segala macam. Cuman mungkin kedepannya kalau anakannya jadi ya mungkin kita tidak jual dengan harga yang semestinya karena kan memang kita udah pensiunkan gitu. Tapi tujuannya sebenarnya kayaknya Om Akung melakukan ini dari tadi saya udah sebut juga sih Om. Kayaknya PT Wanet ini pingin
berbagi ikan-ikan bagus juga ke Iya, para iya. penghobi Iya. karena semakin susah kayaknya ya Om ya nyari ikan bagus. Gitu. Jadi kan kita kan selama ini kan kita belum pernah keluarkan ikan kecil. Nanti kedepannya kita sudah ada ikan yang kecil ukuran 22 sampai 28 cm. Nanti juga kita ada di Trust Aquatic gitu. Ya, betul. Bisa beli langsung di Trust Aquatic. Betul. Jadi kedepannya teman-teman nggak harus takut sih, harus punya ikan merah, pingin dapet ikan merah tuh kayak gimana? Karena semuanya itu kali ini udah benar-benar dijaga teman-teman. Dan sebenarnya tujuan dari PT One Red, dari Microwave Collection atau dari Trust Aquatic itu supaya teman-teman pede untuk pelihara ikan yang katanya harganya lumayan. Iya. Kalau kita beli ikan yang harganya lumayan tapi kita nggak dikasih tahu cara peliharanya, Betul. tidak ada sisi keamanan dari ikan ini sebenarnya bagus loh. Iya. Itu kan sebenarnya agak disayangkan. Iya, Jadi makanya kita berame-rame di sini ini kita pingin bikin penghobi-penghobi di rumah itu lebih pede lah gitu ya Om ya, supaya kita enak gitu. mencoba untuk menyajikan ikan-ikan yang baik dari One Red supaya para penghobi happy melihara ikan One Red gitu. Ya, dan kedepannya kalau saya dengar bakal dikasih tahu juga ya caranya gimana nih untuk menghandling ikan One Red supaya dari 0 sampai merah kan katanya kan. Betul. Nah, nanti itu tugasnya siapa? Ya pasti saya yang Baik. Jadi memang kalau pelihara ikan dengan genetik tertentu ada perawatan tertentunya juga dan kita semuanya akan kasih dalam rencananya sih kita pingin bikin kayak PDF atau singkat gitu sih Om. Jadi gitu. Nanti kan satu kita show itu adalah dari ikan kita dari berkat 9 itu F0. Nanti kita mau lihat juga nanti di kedepannya lagi nanti untuk di F10 di kolam berkat 10B. Ya 10B. Yang itu teman-teman harus nunggu nggak hari ini. Nggak hari ini. Jadi hari ini kita pokoknya seru dah. Teman-teman harus terus ikutin. Nah, kalau ketinggalan ya balik lagi ke video sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutin prosesnya ya teman-teman ya. Doain kita hari ini pemilihannya bagus semua. Jadi teman-teman kita udah selesai, kita udah milih 40%. Akhirnya kita mempertahankan 40% dan jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Afong selaku pemilik. Kenapa akhirnya kita memilih 40% dan apa sih sebenarnya tujuannya kita tetap memelihara ikan ini. Jadi gimana Om Afong kira-kira? Ya, ini kan setelah kita seleksi semuanya, ada sekitar 60% kita upgrade. Sisa 40% yang kita pertahankan adalah koleksi awal dari One Red. Nah, tetap kita pertahankan. Jadi kita akan kedepannya kita akan mix turunan dari awal ini supaya kita dapat generasi yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya mungkin sedikit mengenang lah jadinya karena si ikan ini juga sebenarnya cikal bakalnya One Red. Jadi sampai mungkin kalau diizinkan sampai tutup usia ikan ini akan terus berada di dalam kawasan farm One Red gitu ya kurang lebih ya. Ini yang kita akan pertahankan terus nih. Dan nanti teman-teman kedepannya indukan ini akan diberi ibaratnya generasi yang lebih muda dengan harapan mungkin namanya laki-laki ya, kalau udah ada umur dikasih yang muda kan kebawa gitu, kebawa semangatnya gitu. Nah teman-teman bisa lihat nih langsung indukan yang kita pilih. Kalau memang sekiranya saya lihat memang ya Om ya kita masih mempertahankan pertama yang benar-benar kelihatan banget ini ekor kerangnya. Jadi bentuknya kayaknya kalau saya lihat seragam semua, memang benar-benar ekor bulat ya kayak ini kan semua ekor keras semuanya nih. Ya, similar banget gitu loh. Dan memang kedua yang memang benar-benar kita bisa lihat memang warnanya sih ya. Kalau warnanya memang nggak bisa kabur lah. Kita lihat dari sini semuanya udah merah semua dan banyak kan sebenarnya tanpa tanning pun udah blok kayaknya. Ini warna alam nih tanpa tanning nih. 3, 4, 5 itu udah mengarah blok gitu ya. Gitu. Jadi memang kedepannya tujuannya Om Afong sebenarnya untuk menciptakan yang pembenaran di bagian dayungnya gitu. Jadi sebenarnya ikan kayak gini kalau dikasih indukan muda yang cewek dayungnya panjang kemungkinan bisa berubah juga ya Om? Berubah pasti nih. Tapi sebenarnya Om udah punya kan? Sudah punya. Tapi kali ini kita tidak bisa spill dulu teman-teman. Gitu. Karena kita mau perkenalkan cikal bakal indukan One Red. Yang kita sekarang bisa lihat
indukan warnet semua tuh jumbo-jumbo. Iya betul. Nah, Itu jumbo pasti. semua. Ini Iya. mungkin 70 cm ya. Dia rata-rata 70 cm up ini. Nah. Iya. Iya 70 cm ini. Jadi kita mau supaya penghobi dapatin ikan-ikan yang premium, Ya. yang jumbo, Dan bisa dengan- gede lah. Iya, bisa besar gitu. Karena kalau saya nggak salah, kalau misalnya indukannya kecil pun untuk membawa dia ke 60 cm juga agak sulit. Iya, kayaknya. betul. Oke. Ya. Terima kasih Om. Hari Terima ini kasih atas Mike untuk kesempatannya. waktunya. Terima kasih juga loh udah dikasih kesempatan untuk milih istilahnya yang kita akan pertahankan, Iya. yang tadi dia gimana. Memang kalau secara footage dan segala macam kita nggak bisa kasih lihat semuanya ya, Iya, karena kan betul. panjang banget Om. Ya, gitu. kita kasih sampelnya aja. Mungkin nanti next kedepannya kita akan nextnya kedepannya pasti kita akan vlog generasi berikutnya nih, Iya. generasi setelah ini. Iya. Jadi teman-teman sabar-sabar aja. Oke. Oke, saatnya kita mau balikin lagi ini ikan-ikannya ke kolam 10A dan kedepannya pasti kita akan spill banyak-banyak lah kayak ikan-ikan yang memang kita mau kasih lihat teman-teman bahwa ini tuh ikan yang berkualitas tuh kayak gimana sebenarnya sih bentuknya. Dan ya tadi kita mau kasih teman-teman keamanan kalau beli ikan itu aman lah, ada customer yang after service-nya, cara pelihara kita ajarin juga, dan memang tentunya kita nggak main-main indukannya yang mana kita kasih lihat, teman-teman bisa beli kurang lebih akan menyamai induknya kan nanti. Makasih teman-teman udah ikutin kita seharian nih kayaknya dari pagi sampai malam, dan jangan berhenti di sini karena kedepannya kita akan kasih lihat lagi generasi-generasi berikutnya yang pastinya akan lebih wow lagi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rewind selector, flick a shot, we can get it on. Focus on, man, pick a spot, pick. And all I gotta say is you gon' learn today. And I was trained to spot a scam from a mile away. One day it'll all make sense, but if it don't make dollars, then it don't make sense, and that's real. Now I mean, now that's real. For real though, I'm doing this strictly for my fans. You know what I'm talking about? Strictly for my foot soldiers, my diehard fans.